Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyaikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullah, faslun min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqirin makanahu fa idza sajada kullu faqarin atau kullu faqir? Kullu faqarin. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidhihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Wa idza jalasa fi ar-rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi akhrajahul Bukhari. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu Ansari Al-Khazraji. Di sini ini termasuk di antara hadis yang menjabarkan tata cara salat secara daqiq, secara detail, namun ringkas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di kitab As-Salat, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis ini memiliki jalur periwayatan yang sangat banyak dan lafal-lafal yang beragam. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau hanya menyebut di salah satu jalur dan riwayat saja karena saking terlalu banyaknya mungkin. Dan dari banyaknya lafal yang berbeda tentang hadis ini atau dalam hadis ini, itu banyak sekali faedah tentang tata cara salat Nabi yang kemudian para ulama mereka meracik dan menyusun poin-poin rukun-rukun salat dan sebagian sunnahnya dari hadis ini dan juga hadis lainnya. Kita mulai dari awal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya. Dalam riwayat ini ada awalan perkataan di sini Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi SAW, bahwasanya perawi dari kalangan tabi'in yaitu Muhammad bin Amr bin Atha, beliau mengatakan bahwasanya beliau duduk bersama beberapa dari sahabat Nabi. Duduk bersama dengan beberapa dari sahabat Nabi. Fa dzakarna salatan Nabi SAW, maka kami pun menyinggung masalah bagaimana salatnya Nabi SAW.
Nah, kemudian di antara sahabat Nabi yang hadir ketika itu yaitu Abu Humaid As-Sa'idi, beliau pun bercerita. Mulailah hadis ini dan Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulullah SAW. Saya adalah orang yang paling ngerti, paling ingat tentang bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sini mulai, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaih. Nabi SAW kalau misalnya beliau bertakbir, maka beliau menjadikan atau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar atau setara dengan kedua pundaknya. Ya. Dari sini mankib itu pundak. Kemudian wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Beliau apabila ruku' maka beliau memegang kuat kedua lututnya dengan tangan beliau. Amkana di sini menguatkan pegangannya. Ya, menguatkan di sini menaruh amkana yumkinu, seperti menancapkan, menguatkan di situ. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian ketika beliau ruku', beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya. Ka'annahu qabidun 'alaihima. Seolah-olah Nabi SAW sedang menggenggam lututnya, itu dalam riwayat Abu Dawud. Ya, menggenggam. Jadi lutut itu kayak digenggam gini, ya. Makanya wawattara yadayhi, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam ini menggenggamnya enggak gini, tapi gini. Ya, gimana? Antum melihat ya? Gini jadinya, melebarkan gitu, ya. Itu dalam riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud juga fatajafa an janbaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud melebarkan sisi keduanya. Faham enggak melebarkan sisi keduanya? Antum mau enggak jadi peragawan di sini? Iwan. Siapa namanya sih? Vicky. Hah? Wah, Iwan ya. Mau enggak antum diri jadi peraga di sini? Mau. Ada belum nyuruh, baru nanya doang. Mau. Coba antum ruku' sesuai dengan ini. Coba antum ruku' ngadep ke terserah mau ngadep ke mana. Nah, coba antum ruku' di sini menaruh tangannya di lututnya, ya. Lebarkan seolah-olah tangan antum itu sedang mengatup atau menggenggam lutut. Wa wattara yadayhi, melebarkan jari-jarinya, dan fatajafa an janbaihi, yaitu sampingnya coba dilebarin, bisa enggak? Tangannya gini bisa lebar. Tapi udah cukup segitu ya. Bisa enggak dilebarin gini? Kayak gitu. Tapi antum kayak punggung antum ini melengkung. Lam yusib ra'sahu wa lam yuqni'hu. Antum tidak ngangkat pala dan tidak antum nundukin gitu. Nah, ini udah pas kalau palanya. Oke, sampai 8:30 boleh kayak gini? Dah, syukran. Duduk aja dulu. Jazakallahu khairan. Tsumma hasara dhuhrahu. Kemudian beliau tadi seperti tadi meratakan punggungnya. Punggung beliau diratakan. Kalau tadi antum agak melengkung sedikit. Tapi itu dikembalikan kepada fisik seseorang. Kalau emang ada penyakit atau bentuknya yang sulit untuk meratakan, ya khalas ya. Tetapi umumnya biasanya bisa, insyaallah kalau dilatih bisa. Thumma hasara dhahrahu, yaitu istawa min ghairi taqwis. Ya, jadi istawa itu datar punggungnya tanpa melengkung. Taqwis itu melengkung. Jadi jangan dilengkungkan ya. Hatta ya'uda kulla faqarin ila makanih. Ini enggak? Atau salah? Tsumma hasara dhahrahu.
Oh iya, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Ketika beliau mengangkat kepala beliau, beliau berdiri tegak sehingga tulang punggung beliau kembali ke posisi semula. Ke posisi semula. Faqar, tulang punggung. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau dengan tidak menempelkan kedua lengannya di lantai dan tidak pula menyatukannya ke badan. Coba diulang, apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangan beliau, tangan di sini, ya tangan kan masuk dalam telapak juga, kemudian lengan, itu tangan semua. Nah bedanya di sini, kedua tangan beliau dengan tidak menempelkan lengannya di lantai, lengan hastanya. Ini jangan ditempelin di lantai. Yang dalam hadis lain itu seperti cara duduknya anjing. Oke. Itu makruh. Dan tidak pula beliau menyatukan lengan itu ke badan. Jadi enggak ditempelin ke badan. Malah dianjurkan untuk melebarkan seperti sayap gitu, dilebarkan. Coba bisa dicontohin lagi sujud di atas meja ya, biar kelihatan. Coba sok, ayo, fikir ayo. Ngadap ke jemaah. Ini jemaah antum semua nih. Ayo. Sujud. Bismillah, ayo. Nah, itu dia lihat tangannya atau lengannya, ininya kan coba contohin seperti anjing duduk coba. Contohin lengannya ke bawah, nah ini salah. Walaupun makruh tapi ini salah. Bahkan disuruh makan anjing, jangan balik dulu. Nah, terus sujud lagi, melainkan dibentangkan. Bentangkan, ya. Nah, gitu. Ya. Terus kemudian kan di sini katakan tidak pula disatukan ke badan. Sementara lihat di sini ujung-ujung jari kaki. Ujung jari kaki beliau atau dalam bahasa Arabnya terus aja gitu, terus bentar dulu. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Ujung-ujung jari kaki dihadapkan ke kiblat. Coba antum bisa ini enggak kakinya di coba antum hadap sini biar teman-teman lihat. Coba sujud enggak apa-apa, jangan malu, enggak apa-apa. Ditempelin coba kaki-kakinya. Tempelin semuanya. Nah, usahakan ujung jari kaki antum itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, ya. Udah duduk aja lah, anak kesian lihat wajah antum udah enggak enak. Mukanya udah enggak enak, kesian. Habis ini Ustaz nasihin ini kayaknya. Cocok ini. Ya, wastaqbal bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Dan ketika apabila beliau duduk, ya, apabila beliau duduk baik tasyahud atau lainnya, ya, beliau duduk di atas kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau. Asalnya duduk seperti itu. Jadi kaki kanan ditegakkan sebagaimana antum tahu. Ya. Ditegakkan, dan tegakkan di sini berarti menunjukkan bahwasanya kaki kanan itu tegak ikhwan. Ya. Gimana tegak? Ya tegak, kaki kanannya tegak. Tegak. Kan biasanya banyak orang itu ditidurin kaki kanannya. Walaupun enggak dosa, cuman ini tidak sesuai aja gitu. Ditidurin. Yang sahih adalah ditegakkan, ditancapkan, dan kalau bisa usahakan jari-jarinya menghadap kiblat gitu. Ya. Kemudian waqa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas pinggul beliau yang kiri. Ini kalau misalnya di tasyahud akhir. Ya, di tasyahud akhir maka beliau tawarruk. Baik, kita mulai di sini faedah-faedah dari hadis ini. Kalau dimulai dari pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ke arah atau sejajar dengan pundak, ya. Sejajar dengan
pundak, dan juga bisa kalau nanti ada hadis Ibnu Umar, ya nanti ada hadis Ibnu Umar di halaman 155, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Sama tuh, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau setara dengan kedua pundaknya. Ya. Itu ketika takbiratul ihram, dan juga wa idza kabbarul ruku', ketika meruku' takbir angkat. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau bangkit dari ruku' juga angkat. Ya. Adapun ketika mau sujud maka tidak angkat. Dan dalam hadis juga di halaman berikutnya juga seperti itu. Tapi ada hadis Ibnu Umar lainnya dalam riwayat Muslim di halaman 156, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sehingga beliau menjadikan kedua tangan beliau sejajar dengan dengan ujung kedua telinga beliau. Ya gini. Jadi bisa gini. Kalau antum pakai hadis Abu Sa'id di sini, Abu Sa'id, siapa nih? Hadis Abu Humaid, ini bisa ini, seperti ini, ya. Enggak. Sejajar. Kalau antum pakai hadis Ibnu Umar di salah satu riwayat Muslim, maka segini. Allah. Ya enggak? Sejajar enggak? Ya sekitar inilah. Bisa gini, bisa gini. Gitu ya. Di sini dalam hadis Wa'il bin Hujr dan juga Ibnu Umar, ya. Dan ada sebagian orang mengangkat itu cuman sampai pusar. Pernah lihat kayak gitu? Terlalu santai gitu ya. Allah. Walaupun enggak dosa sih. Enggak dosa, karena ngangkat tangan itu sunnah di sini, bukan menjadi wajib. Mengangkat tangan sunnah, dan tata cara persis begini atau begini juga sunnah. Yang wajib apa? Bacaan takbiratul ihram. Dan ini yang banyak orang salah paham. Banyak orang bilang takbir itu ini, padahal takbiratul ihram di lisan, membaca Allahu Akbar gitu. Atau di atas surah, di atas antara ini yang di dada gini. Enggak begitu. Enggak salah. Itu salah dalam artian tidak sesuai dengan bagaimana perbuatan Nabi SAW. Walaupun salatnya tetap sah. Tapi zahir dari hadis ini adalah dikatakan di sini idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Jika beliau apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar setara. Zahirnya bahwasanya orang ini yaitu Rasulullah dan kita ya, zahirnya takbir dulu baru kemudian angkat tangan. Allahu Akbar. Gitu. Nah, namun ya sebagaimana juga dalam hadis lainnya, di hadis Malik bin Al-Huwairits dengan redaksi kabbara thumma rafa'a yadayhi. Beliau SAW bertakbir dulu Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Itu ya. Ada riwayat seperti itu. Tapi ada riwayat lain dari Abu Humaid ini, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi thumma yukabbir. Bahwasanya Rasulullah kalau misal berdiri buat salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya dulu baru kemudian takbir. Paham enggak maksudnya? Beda sama yang hadis yang kita bahas tadi Malik bin Al-Huwairits, yaitu takbir dulu Allahu Akbar. Gitu. Kalau hadis Abu Humaid yaitu beliau angkat tangan dulu Allahu Akbar, gitu. Ya angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Kalau yang sebelumnya yaitu Allahu Akbar, gitu. Beda. Mana duluan? Itu dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dan dalam hadis Ibnu Umar
Beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbir di salat dan kemudian maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir. Ala kulli hal, ini semua menunjukkan wallahu alam sebenarnya mengangkat tangan dan takbir itu bermuqaranah, yaitu saling ketemu satu sama lain. Namun wallahu alam untuk yang lebih dulu terjadi walaupun belum selesai, yang lebih dulu terjadi adalah angkat tangan dulu. Ini Allahu Akbar gitu. Paham gak ikhwan? Bukan Allahu Akbar. Jadi yang lebih tepat wallahu alam ketemunya pelafalan Allahu Akbar dan ketemunya gerakan atau posisi tangan lagi angkat. Allahu Akbar. Nah ini ya. Allahu Akbar. Walaupun ini yang lebih terpilih dan ini yang lebih masyhur juga. Dan mungkin itu yang antum lakukan. Ya, itu yang paling sesuai insyaallah ya. Dan ada juga yang mengatakan afdalnya adalah memulai takbir persis bersamaan dengan mengangkat. Allahu Akbar, itu enggak apa-apa juga. Ya. Paham di sini? Atau gini. Allahu Akbar. Gitu. Jadi selesai akbarnya ketika udah ngangkat. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Jadi tangan tangan menuju bersedekap setelah selesai Allahu Akbar itu. Insyaallah ini sesuatu yang insyaallah enggak bukan sesuatu yang besar. Yang penting takbirnya itu, Taib. Kemudian masalah ruku'. Hadis ini, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, kalau di blending dengan hadis riwayat Abu Dawud, ya hadis riwayat Bukhari di blending dengan hadis riwayat Abu Dawud, maka menunjukkan bahwasanya ruku' yang ada di hadis Abu Humaid As-Sa'idi dengan dua redaksi yang sesuai dengan sunnah itu, jika ruku' itu terkumpul padanya 4 kriteria. Ya, dalam ruku' harus ada 4 kriteria. Kedua, telapak tangannya itu harus menetap di lutut, menancap di lutut gitu, seolah-olah sedang menggenggam lutut. Itu yang pertama. Lihat bagaimana kita ruku'. Ruku' bedakan dengan sujud untuk posisi jemari tangannya. Kalau di sujud antum rapetin, kalau di ruku' antum lebarin dan seolah-olah sedang menggenggam lutut antum. Itu yang pertama. Yang kedua, pundak rata, tidak melengkung. Coba training kayak gitu, pundaknya rata, tidak melengkung. Sebenarnya lengkung itu karena biasanya kayak gitu. Kalau dibiasain merata, berusaha betul-betul training atau minta diajarin, insya Allah bakal rata. Bakal rata itu insya Allah. Itu sifat atau karakter ruku yang paling sahih, yang paling tepat. Yang ketiga, kepalanya sejajar dengan punggungnya gitu, maksudnya gimana bahasanya, sejajar, artinya tidak terangkat gini, tidak pula nunduk, tidak terangkat, tidak pula nunduk. Kemudian yang keempat, melebarkan rentang tangannya ke samping selama tidak mengganggu siapapun. Paham gak ikhwan?
Kalau antum memang bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kayak gini nih misalnya nih. Misalnya gini nih, kon. Kalau gini nih bisa nggak kayak? Kalau kayak bisa kayak gini alhamdulillah. Tapi kan kadang-kadang kalau misal antum sholat berjamaah, enggak, kalau sholat berjamaah bisa jadi kalau antum kayak gini mengganggu yang di samping. Maka kalau kayak gitu nggak usah, tinggalkan karena mengganggu orang di samping itu tidak boleh, dan ini hanya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian faedah berikutnya, seseorang ketika dia bangkit dari ruku', dia mengangkat kepala dari ruku' sambil takbir dan mengangkat tangannya. Baik, sekarang takbir ngangkat dari ruku' apa bukan takbir? Tasmi', sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangannya dan dia i'tidal namanya. Yang udah kita bahas i'tidal ya. I'tidal atau qiyam. Ya'tadil qa'iman, dia i'tidal, sampai i'tidal yaitu sampai lurus punggungnya ketika berdiri. Nah, semua adu yaitu semua anggota tubuh seperti seseorang yang sedang berdiri. Ya gini. Ya ke tempatnya semula. Makanya dikatakan dalam hadis ini yaitu apabila beliau mengangkat kepala beliau berdiri tegak i'tidal sehingga tulang punggung beliau kembali ke posisi semula ketika berdiri, gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau belum sampai posisi diri maka dia belum melakukan rukun i'tidal. Jadi kalau misalnya dia ruku' terus dia mau diri tapi belum sempurna diri, dia udah menuju sujud, maka ini berarti melewati atau melangkahi satu rukun dalam solat. Kalau itu sengaja maka dikhawatirkan bisa batal solatnya. Oke? Makanya orang-orang yang solatnya terlalu cepat itu bisa tidak dianggap sah solatnya. Karena bagaimana dia bisa sempurna berdirinya kalau solat secepat itu? Ya kayak orang-orang yang tarawih maraton cepat banget, itu gimana? Kan ngejar imam gitu kan? Tadi nggak sempat berdiri full, udah mau sujud duluan, maka ini nggak sah solatnya, Taib. Kemudian faedah berikutnya tata cara sujud. Dalam riwayat Abu Dawud di hadis ini juga, namun riwayatnya versi Abu Dawud bukan Bukhari, tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini. Thumma sajada fa amkana anfahu wa jubbatahu. Kemudian beliau sujud dan menancapkan sini, menempatkan hidung dan juga keningnya di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya hidung itu wajib kena lantai, kena bumi, ya, kena tempat antum sujud. Dan jubbah yaitu apa? Kening. Kalau dagu harus enggak kena? Enggak lah, susah juga itu, ya. Wa nahayadaihi an janbaihi. Kedua tangannya, ya lihat, kedua tangannya kalau bisa sampingan gini. Ya, agak gini tangannya apa? Kayak gini, kawan. Dan wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Kafnya ini serata dengan apa ini namanya? Pundak. Paham? Kalau antum sholat sendirian kayak gini, enggak? Bisa contohin enggak? Anak kasih dulu deh, benar. Enggak usah. Mau contohin enggak? Sujud ya, menghadap ke mereka. Coba sujud. Nah, terus ya bismillah. Agak sini dikit biar lihat. Nah, tangannya sini ke sini, ke arah sini dikit, ke sini. Nah. Oke. Nah, oke. Sekarang antum nah. Terus.
Nah, coba. Kemudian coba lihat jemari antum. Bisa nggak jemari antum dirapetin dan kemudian menghadap persis ke arah kiblat jemari tangan. Nah begitu. Boleh seperti itu. Ya. Itu searah nggak dengan punggung dia dengan ini? Kali nggak ada nggak begitu ini. Iya kah? Ini loh pundak. Oh iya. Angle-nya dari sini nggak masuk. Ya. Tunggu. Tahan napas. Ya. Kelas jazakallahu khair. Ya. Ya, kemudian di hadis ini juga ada penyebutan tata cara duduk di tasyahud awal. Duduk di tasyahud awal ini iftirash. Ya, iftirash itu gimana? Sebenarnya duduk tasyahud awal sama seperti duduk ketika di antara dua sujud. Itu iftirash. Hanya saja tasyahud awal. Nah, di sini ikhwan, ini yang menjadi bukan polemik sih. Dari dulu sampai sekarang para ulama madhab yang 4 itu semua berbeda pendapat mengenai duduk-duduk seperti ini, iftirash atau tawarruk. Mereka meracik hukum gabungan dari banyak hadis disesuaikan dengan kaidah-kaidah madhab masing-masing. Kalau kita lihat di sini, wallahu alam, tasyahud awal itu duduknya iftirash. Kalau mengacu pada hadis ini duduknya iftirash. Apa iftirash? Yaitu kaki kanannya nancap. Berarti tegak gitu ya. Tegak. Ini duduk iftirash. Seperti antum duduk di antara dua sujud. Taib juga di hadis ini ya, di hadis yang sama juga ada sifat duduk di tasyahud akhir, yaitu tawarruk. Berarti kaki ya nancap juga, tetap nancap juga. Cuma kaki kiri antum itu tersembul. Apa bahasa ya? Menyembul. Kok jadi kayak guru gembul ya? Apa apa ya? Di bawah tulang kering kaki kanan antum. Paham enggak? Itu duduk tawarruk kan? Nah, itu duduk tawarruk. Namun telapak kaki kanan itu tetap tegak. Hanya saja antum duduk agak kayak nyamping gitu. Ini namanya duduk tawarruk. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan yang maknanya disyariatkan duduk tawarruk di tasyahud akhir. Ya, di tasyahud akhir. Nah, lantas apa bedanya? Pendapat. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat disyariatkan duduk nyamping tawarruk di tasyahud akhir. Oke, sip, sampai situ oke. Tapi kemudian masalahnya kan namanya tasyahud akhir itu kan bisa dua sayap. Tasyahud akhir itu bisa untuk sholat yang ada 2 kali tasyahud, bisa juga untuk sholat yang cuma sekali tasyahud. Contoh, sampel, sholat zuhur ada berapa kita tasyahud? 2 kali. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ini clear, jelas. Namun kalau kita mengacu lihat sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat, itu tasyahud cuma berapa? 1 kali. Sholat subuh 1 kali tasyahud. Ya disebut tasyahud awal, tapi itu tasyahud akhir juga enggak? Ya iya tasyahud akhir. Gitu loh. Nah, sekarang Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama-sama berpandangan disyariatkan tawarruk di tasyahud akhir. Tapi bedanya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan bedanya Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan duduk tawarruk di tasyahud akhir itu mutlak, manapun salat itu yang penting tasyahud akhir. Entahlah dia salat yang ada 4 rakaat, entahlah dia salat yang ada 3 rakaat,
entahlah dia salat yang cuma 2 rakaat seperti salat subuh. Itu bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi bagi Imam Ahmad bahwasanya duduk tawarruk memang di tasyahud akhir. Cuma di tasyahud akhir yang real tasyahud akhir, sehingga ada sebelumnya tasyahud awal. Ngerti gak beda? Bagi Imam Ahmad betul, di tasyahud akhir kita duduk nyamping tawarruk. Tapi itu hanya untuk sholat yang ada tasyahud awalnya. Adapun tasyahud akhir yang tidak ada tasyahud awal, maka duduknya iftirash dalam mazhab Imam Ahmad. Dan ini yang dipakai oleh banyak salafin sekarang kan yang ini. Walaupun gak ngerti kalau ini mazhab Imam Ahmad, gak ngerti. Bahkan sampai kadang-kadang mengikuti mazhab Abu Hanifah kadang-kadang malah. Yaitu walaupun rakaat berapa kek tetap aja tegak tasyahud akhirnya ada gitu. Ya. Faham gak ikhwan sih maksudnya? Kalau kita ngeliat diri kita bahkan yang dulu mungkin belum ngaji atau gimana, atau keumuman orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i di Indonesia ini, kalau antum lihat, kalau salat subuh tasyahud kan sekali, walaupun itu tasyahud akhir, tasyahud awal juga. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik gimana? Tawarruk. Tapi kalau antum melihat masjid-masjid sunnah, ustaz-ustaz salafi atau apa, duduknya iftirash, karena lebih ke condong ke mazhab Imam Ahmad. Gitu. Sampai sini paham enggak, ikhwan? Antum salat qabliyah zuhur misalnya 2 rakaat, tasyahudnya cuma sekali. Dan itu pun tasyahud akhir juga. Kalau antum pakai mazhab Imam Syafi'i, maka antum duduk iftirash. Antum duduk tawarruk. Kalau antum pakai mazhab Imam Ahmad, maka antum duduk iftirash. Clear ya insyaallah ya. Ini perselisihan yang sampai kapanpun, ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Nah, jadi yang belajar fikih salat dari sifat salat Nabi itu biasanya seperti umumnya salafiyin, yaitu ketika salat itu 2 rakaat seperti salat subuh, itu duduknya duduk iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud, ya. Adapun Abu Hanifah itu berpendapat semua duduk itu iftirash. Semua duduk. Mau tasyahud awal ke, mau tasyahud akhir ke, mau tasyahud mau duduk di antara 2 sujud ke, itu semua iftirash. Itu mazhab Hanafi. Ya. Di Indonesia enggak gitu. Cuman kadang-kadang ikhwan kita seolah-olah bermadzhab Hanafi. Yaitu kadang-kadang di rakaat keempat di tasyahud akhir tetap duduk iftirash. Ada yang kayak gitu. Tapi ya gini, ya wallahu alam. Ya kadang kita hanya ikut-ikutan ikhwan yang lain terus duduknya kayak gitu. Tapi ada yang memang karena terinfluence dan membaca kitabnya Syekh Albani, yaitu Sifat Salat Nabi. Ya. Nah, kemudian dalam suatu masail, suatu masalah, suatu fatwa Imam Ahmad yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Hani, ya, salah satu muridnya Imam Ahmad dan salah satu periwayat masail dan faedah-faedah dari Imam Ahmad, Ibnu Hani berkata, "Sa'altu Aba Abdillah 'anit tawarruki fi shalah." Saya bertanya kepada Abu Abdillah itu Imam Ahmad tentang tawarruk di salat. Ya, duduk tawarruk di salat kapan aja? Maka kata Imam Ahmad, fi dhuhri wal asri wal maghribi wa isya'il akhirah, yaitu duduk tawarruk di salat, di tasyahud akhir salat zuhur, tasyahud akhir salat asar, tasyahud akhir salat maghrib, dan tasyahud akhir salat isya. Begitu. Jadi ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal untuk yang duduk tawarruk hanya di salat itu. Adapun duduk iftirash untuk salat subuh, salat 2 rakaat apapun, ya. Atau salat yang hanya 1 kali tasyahud walaupun 3 rakaat. Misalnya antum salat witir 3 rakaat. Maka bagi mazhab Imam Ahmad duduknya di tasyahud itu duduk iftirash. Adapun bagi mazhab Syafi'i duduk tawarruk.
Seperti itu. Ini permasalahan furu', cabang yang tidak layak saling mengingkari satu sama lain. Karena para ulama semuanya ini mereka memakai hadis-hadis sesuai dengan pemahaman ijtihad mereka. Dan Allah Ta'ala yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Taib. Sampai sini ada pertanyaan enggak, ikhwan? Ini kita tinggal berapa Ramadan, kita ada enggak masih Ramadan, ikhwan? Ramadan libur atau kajian, ikhwan? Atau wallahu a'lam? Oke, ini kita manfaatkan waktu sekitar 20-an menit. Anda ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk diri kita semua menjelang Ramadan. Kita ini sekarang ya sekitar sepekan lebih lah ya, kita insyaallah dekat Ramadan. Sekarang tanggal 18 Sya'ban, berarti sekitar 12 harian kita akan ada di bulan Ramadan. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, walaupun mungkin masih ada 1 hari lagi kita bertemu untuk di waktu non puasa, di hari biasa seperti ini, tapi sebagai nasihat buat anak dan juga antum semua, bahwasanya Nabi SAW berkata ketika datang bulan Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarak syahrul Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, akan datang pada kalian atau telah datang pada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang mubarak, bulan yang diberkati. Mubarak itu isim maf'ul mubarakun, berarti bukan mubarikun. Ketika bulan itu diberkati, maka di sini yang memberkati bukanlah bulan. Ya. Karena masalah barokah atau memberkati, yang memberkati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manapun tidak bisa memberikan berkah. Ya, tidak bisa memberikan berkah, sehingga kita tidak bisa dan tidak boleh meminta berkah dari makhluk siapapun itu, walaupun orang tua. Tapi kita meminta berkah dari Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ini syahr mubarak, menunjukkan di bulan itu adalah bulan momentum dan musim yang di dalamnya Allah Ta'ala memurahkan pahala, kebaikan, ganjaran, dan keberkahan. Dan jangan sampai kita kehilangan momentum dan kesempatan ini. Sebagaimana yang sudah-sudah, mungkin kita telah bertahun-tahun mungkin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, walaupun kadang-kadang futur mungkin sebagian dari kita, tetapi anggaplah kita belum seberapa dari amalan kita di bulan-bulan sebelumnya ini, yaitu di bulan Ramadan dan tahun-tahun sebelumnya ini. Kita sudah mengalami Ramadan puluhan tahun. Bagi yang berusia 40, udah lebih dari 40 kali Ramadan, 30, lebih dari 30 kali Ramadan, subhanallah. Namun kalau kita lihat diri kita, masih kurang aja ini ibadah. Masih banyak yang belum kita amalkan, masih belum maksimal. Masih banyak yang harus kita sayangkan dari waktu-waktu yang terbuang, terutama di bulan Ramadan. Maka bulan yang mubarak ini kita minta berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin sebagian dari kita ya ikhwan yang sedang mengalami kenikmatan yang berlimpah dari Allah yang membahagiakan dirinya. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk bersyukur dan bulan untuk berinfak. Karena Nabi SAW itu jawad, yaitu sangat dermawan, dan ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Namun kedermawanan beliau ini bisa di masalah infak, bisa juga di masalah menghabiskan waktu untuk kebaikan. Karena orang yang dermawan, selain dia dermawan dari segi harta, dia juga dermawan dalam spending time untuk hal-hal yang bagus, yang baik. Nabi SAW belajar Al-Quran di bulan Ramadan, dan itu yang dicontohkan oleh beliau juga. Hendaknya kita juga banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi yang mendapatkan kenikmatan yang lebih, maka banyak-banyak berinfak di bulan Ramadan.
Namun mungkin selain kenikmatan dari kemudahan yang Allah berikan di zaman ini kepada kita berupa mudahnya kita menuntut ilmu, mudahnya kita mengakses informasi dan berita, mudahnya kita untuk menggunakan transportasi ke sana dan ke sini. Namun dunia ini enggak ada yang sempurna nikmatnya, melainkan ada aja kurangnya. Ada aja kurangnya, kata Allah Azza wa Jalla, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan memberikan bala dan ujian buat kalian dengan syai', bisyai'in, dengan syai'. Lafal syai' di sini menunjukkan qalil, qillah, qalil. Bisyai', kayak misalnya orang Arab mengatakan kayak misalnya tunggu saya, syuaya, syai, syuaya itu bentuk tasghir dari syai. Syuaya, daqiqah, semenit aja, sebentar, sejenak aja. Ini menunjukkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pasti akan menguji kalian bisyai'in, yaitu sedikit saja dari ujian. Ya. Kita bisa memahami di sini bahwa ujian dunia ini, ikhwan, ujian dunia ini wallahi syai'. Sesuatu yang sedikit, sebentar, sabar. Bisyai'in. Kemudian minal khaufi wal ju'i wa naqs. Tiga label bahasa kita ya. 3 label terbesar musibah dan ujian itu 3 ini aja ini. Semua musibah itu kembali ke 3 ini sebenarnya. Khauf, ju' dan naqs. Khauf itu rasa takut. Ju' itu rasa lapar, dan naqs itu kekurangan. Kalau kita perhatikan ya, kawan. Khauf itu rasa takut di mana? Rasa takut di mana, bukan? Di hati. Ju' rasa lapar di mana? Di perut. Naqs kekurangan di apa? Di sini materi baru. Allah urutkan dari awal khauf. Khauf ini berkaitan dengan kesedihan mental, pikiran, mindset. Ini diurutkan pertama, yang wallahu a'lam menunjukkan bahwasanya ujian yang paling berat dari ujian-ujian ringan duniawi ini adalah ujian yang membuat antum ketakutan. Itu. Ujian yang membuat antum ketakutan. Ketakutan yang dimaksud bukan ketakutan jin, khawatir nanti diganggu setan. Enggak, itu malah ringan sebenarnya. Ketakutan ketemu pocong itu malah orang beriman nggak perlu kayak gitu loh. Nggak, ini ketakutan di sini tentang mindset, mentalnya kena karena ujian itu gitu loh. Ya, entah apapun ujiannya, kalau mentalnya kena berarti dia sudah pada fase yang tertinggi dari tingkatan ujian dunia. Khauf, al-ju', yaitu rasa lapar. Ini diurutkan kedua. Ya, walaupun rasa lapar itu tidak sengeri efek dari rasa takut, tapi rasa lapar ini cukup membuat banyak orang yang korupsi, membuat banyak orang yang mencuri, membuat bahkan ada orang membunuh gara-gara lapar. Ya. Jadi di ujian dunia ini sebenarnya kecil, tetapi jika manusia itu enggak kuat, jadi besar dia. Kemudian yang ketiga, naqs, kekurangan. Nah, ini baru materi. Ini yang paling kerdil dari 3 ujian ini, ikhwan. Paling kerdil yang naqs ini. Naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, yaitu orang-orang terdekat mulai wafat. Itu cukup menyedihkan. Itu ujian berat. Wath thamarat, dan buah-buahan untuk antum makan. Thamarat ini masuk dalamnya rice, aruz, yaitu nasi, walaupun nasi bukan buah, tapi terkias dengan itu. Ya. Dan apa yang digaskan darinya berupa mungkin gas dan hal-hal yang semisal itulah. Itu semua paling ringannya ujian dari ujian-ujian dunia yang sebenarnya ringan bagi orang yang Allah beri hidayah. Dari musibah-musibah yang sebenarnya ringan, musibah dunia itu. Tapi kalau antum sampai level 1 musibahnya, ya padahal tadi musibahnya cuma naqs minal amwal saja. Entah antum punya apa, ya maksudnya antum kehilangan apa, dompet hilang, isinya kartu ATM, isinya duit dan seterusnya misal. Dan itu antum cuma segitu-gitu aja duitnya yang antum bertumpu padanya. Di sini kalau musibah kecil ini antum jadikan ke nomor 1, maka musibah antum jadikan lebih besar.
Taib, sebagian dari kita mungkin menjelang Ramadan itu yang jadi pikiran, kekhawatiran nanti pulang kampung apa enggak, kekhawatiran nanti bisa ketemu ibu atau enggak, kekhawatiran nanti atau kekhawatiran nikah kapan, atau kalaupun mau punya anak nanti gimana lahirannya, biaya gimana, itu semua kekhawatiran duniawi. Ya. Kalau kita percaya sama Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah apa? Fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Wallahi Allah Ta'ala akan mencukupi antum. Wallahi. Tapi kita harus tawakal sama Allah. Nah sekarang ikhwan, menjelang Ramadan banyak orang berteriak, banyak orang kesulitan. Dan antum adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan kecukupan yang ada sekarang. Apalagi antum cari, subhanallah. Apalagi yang antum cari selain ridha Allah. Sekarang tugas kita adalah di bulan Ramadan nanti banyak beribadah, banyak beramal saleh, banyak baca Al-Quran. Yang lupa akan hafalannya mulai murajaah. Jangan antum khianati tenaga dan upaya antum dulu ngapalin, sekarang antum lupain. Mulai murajaah, mulai balikin tuh yang telah terlupakan. Kalau misalnya kita murajaah Al-Quran, kita kembali membaca Al-Quran, wallahi di dalamnya itu ada banyak sekali jawaban-jawaban dari Allah tentang segala keresahan antum, tentang apapun itu. Ada semua di Al-Quran jawabannya bagi yang mentadaburinya insyaallah. Dan Ramadan ini momentum supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya mungkin kita ini selama berbulan-bulan ini udah agak belingsakan, agak keruh hidup kita mungkin karena udah masalah-masalah dunia yang bertubi-tubi menerpa dan menimpa kita. Tapi ini Ramadan momentum. Sya'ban, para salafus saleh mereka itu melabeli Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, sebagai bulannya para pembaca. Pembaca apa? Pembaca Al-Quran. Jadi Sya'ban ini dulu salafus saleh itu mereka getol-getolnya baca Quran sebagai preparation, isti'dad li Ramadan, sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Karena ketika antum nggak pernah lari, terus tiba-tiba antum sprint, itu pasti akan berhenti secepatnya juga itu. Nggak nyambung lagi. Begitu juga dengan orang yang nggak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba di awal Ramadan getol baca Quran, nggak lama baca Qurannya. Tapi coba dari sekarang antum cicilnya pun kalau bisa yang banyak gitu ya berkala banyak gitu, sehingga Ramadan itu antum sudah get used to it gitu, udah terbiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Lihat kitab-kitab tafsir yang ada di rumah antum, di rak antum, itu mulai ada sarang laba-laba mungkin di situ. Antum coba hapus debu-debu dan sarang-sarang itu, antum buka lagi. Ini menjelang Ramadan. Dekatkan qalbu antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang berat kata banyak orang, tetapi ingat kata Allah bi syai'in. Ujian yang Allah Ta'ala titipkan ke antum itu kecil. Lebih baik, kalaupun berat, lebih baik kita hadapi itu sekarang di dunia ini daripada kita keberatan di akhirat. Dah kita hadapin, mindset benerin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memudahkan segala urusan termasuk di Ramadan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah ada suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk pada hatinya dapat petunjuk. Makanya mindsetnya benar tentang dunia ini. Orang yang tersibukkan dengan dunia ikhwan, ketika dia di bulan Ramadan itu nggak dapat Ramadan itu, nggak dapat. Dia seorang yang mahrum, orang yang diharamkan dari kenikmatan Ramadan. Maka ayo kita diingatkan di sini menjelang Ramadan, yang sedang banyak limpahan nikmat, banyak-banyak berikan itu pada saudara-saudara yang membutuhkan. Yang sedang diuji, benahi mindset dan dekatkan diri pada Allah. Barangkali Ramadan ini adalah pembukaan pintu rezeki yang terbaik buat antum semua, dan juga pembukaan pintu ilmu yang baik buat kita. Banyak orang dapat hidayah setelah Ramadan ikhwan. Karena apa? Ramadannya itu berkah buat dia, bersungguh-sungguh dia. Betul bahwasanya ketika antum kerja misalnya sini, antum kerja dan antum mungkin mencari tambahan demi apa? Supaya antum bisa berbakti sama ibu dan bapak antum.
Itu suatu hal yang sangat bagus dan baik, insyaallah, birrul walidain, berkah insyaallah. Tetapi hati-hati di sini jangan sampai terjebak dengan apa? Dengan pikiran-pikiran tentang materi dunia. Wallahi Allah cukupin antum dan orang tua antum. Allah Ta'ala akan pertemukan antum dengan orang tua antum dalam keadaan baik insyaallah. Tapi percaya sama Allah, kalau kita sungguh-sungguh dekat sama Allah Ta'ala, bukan hanya harta, bukan hanya dunia yang Allah kasih, akhirat Allah kasih buat antum. Maka insyaallah Ramadan kita, mudah-mudahan Ramadan 1446 kita menjadi yang lebih afdal daripada sebelumnya. Dan ini nasihat dari ana buat ana dan juga antum semua, sehingga kita tuh sama-sama menikmati Ramadan. Nanti mungkin setelah lebaran berapa jenak kemudian kita akan ketemu lagi, belajar kembali, Masya Allah. Semua itu berkah insyaallah buat kita semua. Antum orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan pekerjaan yang berkah insyaallah, dengan amanat yang alhamdulillah antum jalani dengan baik, dan juga insyaallah dengan penghasilan yang juga berkah. Kalaupun ada kekurangan, wallahi itu sedikit dibandingkan kekurangan orang-orang yang merugi di akhirat. Ini enggak ada apa-apanya. Ujian kecil, ujian kecil. Dan Allah lebihkan pada antum sesuatu yang tidak terdapat pada perusahaan lain atau orang lain di usaha lain atau karyawan lain. Allah lebihkan antum di sini hal yang tidak bisa digapai oleh perusahaan lain. Allah. Ana juga mengajar ikhwan di sebuah perusahaan madu yang mungkin Pak Andik juga tahu di daerah Depok. Dan kenikmatan yang antum dapatkan dengan kebersamaan seperti ini enggak didapat di sana, beneran. Walaupun anda ngajar rutin di sana juga 2 pekan sekali, alhamdulillah. Tapi antum mendapatkan fasilitas yang kalau antum cari dimanapun, mau seusaha sampai napas antum berhenti pun enggak antum temu sepertinya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum selama ini dengan ilmu syar'i, gimana cara wudu, gimana cara salat dan seterusnya. Ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi sebenarnya. Ya selama ini mungkin kita nggak begitu sadar. Karena apa? Karena udah biasa. Kadang kita diberikan nikmat yang udah biasa, sehingga kita menganggap itu biasa aja. Sebenarnya ini grade yang tinggi dari para karyawan dan pekerja. Ya mungkin sebagian dari antum ada yang pernah berpikir untuk resign atau nyari petualangan di perusahaan lain atau kerjaan lain. Tapi ketika antum melihat value yang ada di majelis-majelis seperti ini, di majelis kantor seperti ini, antum menemukan ini enggak ada yang precious ini di tempat lain. Sehingga antum menyadari bahwasanya Allah memuliakan antum lebih daripada orang-orang lain di tempat lain yang mereka tidak sadar kalau misalnya antum dapat kemuliaan ini. Nah, sekarang di bulan Ramadan bersyukurlah dengan banyak mendekatkan diri pada Allah. Allah telah memberikan antum pekerjaan yang alhamdulillah berkah. Urusan nominal kalau antum merasa kurang, bahwasa itu hanya nominal duniawi. Tapi Allah berikan pada antum value yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan alhamdulillah bersyukurlah dengan itu. Dan wasiat anak kemudian juga tentang birrul walidain. Bagi yang masih memiliki orang tua, berbaktilah pada orang tua. Di bulan Ramadan yang mau pulang kampung, berbaktilah sama orang tua. Bicarakan apapun baik-baik, minta doa mereka, minta berkah dari Allah, dan minta pemaafan juga dari mereka kalau antum ada salah. Siapa tahu Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki dengan silaturahim seperti itu dengan baik. Dan juga doa-doa orang tua, yang mana doa orang tua kepada anaknya jika itu doa kebaikan, maka itu subhanallah, magnificent, luar biasa. Apalagi kalau orang tua antum saleh dan salehah. Bagi yang orang tuanya telah wafat, walaupun ada satu pintu yang telah ditutup, tetapi masih ada, Allah Ta'ala berikan kesempatan pada kita untuk mewakafkan, bersedekah atas namanya, beristighfar untuknya, mendoakan kebaikan untuknya dan keselamatan untuknya di alam barzakh dan juga akhirat, dan juga hal-hal lain seperti silaturahim atau menyambung ukhuwah kepada orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Semua itu bisa kita lakukan, ikhwan. Semua itu bisa dilakukan. Wallah, kalau antum kerjakan ini birrul walidain dengan cara apapun ini, nanti ketika antum sudah tua akan merasakan buah nikmatnya insyaallah. Anak-anak antum yang berkah itu insyaallah mereka lah yang akan berbakti setelah puluhan tahun sebelumnya antum berbakti sama orang tua antum. Allah Ta'ala akan membalas al jaza'u min jinsil amal. Ya, bahwasanya ganjaran sesuai dengan jenis amalannya. Dan jika ada yang bermasalah dengan orang tuanya, segera minta maaf sama orang tua. Kemudian dan juga minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, kemudian minta maaf sama orang tua dan minta keberkahan dari Allah dan juga restu supaya orang tua memaafkan kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan untuk kita di hari-hari ini dan juga bulan Ramadan. Semoga Allah taala memberi hidayah pada ana dan juga antum sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbersihkan dari dosa-dosa dan dimudahkan untuk bertaubat, karena mungkin setiap dari kita punya maksiat yang selama ini kita itu berharap untuk segera bertaubat, namun ternyata hati ini masih sulit untuk diketuk buat taubat. Banyak orang seperti itu. Bisa jadi ada di antara kita seperti itu. Belum bisa, pengen tapi belum bisa. Pengen minta sama Allah. Menjelang Ramadan minta sama Allah, ya Allah, hapuskan semua itu. Buat saya tidak lagi melakukan hal itu. Buat saya bertaubat kepadamu. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik-baik minta tolong, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagai nasihat, semoga bermanfaat buat anda juga antum. Barakallahu fikum. Ya uhibbukum fillah. Semoga Allah taala jadikan anda juga antum orang-orang yang Allah berkahi selama hidup di dunia ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.